mental untuk anak-anak yang sekolahnya kurang pinter, urusannya cakra 6. Orang tua yang pikun, urusannya cakra 6. Letaknya di antara dua dahi kita, katanya sekitar 2,5 cm lah ya. Sekarang kita bahas penyakitnya, cakra 7 dan cakra 6 apa yang diurusi sama cakra 6 dan cakra 7. Ayo silakan. Cakra 7 berhubung sakit. Atau kalau belum ada, sekarang saya ingin tahu keluhan Bapak Ibu apa saja. Dicatat, nggak usah kasih saya. Dicatat. Hari ini kan sudah dibuka cakra 76. Ya. Terus bagaimana terapinya? Malam ini pulang di terapi cakra 7 dan tempat yang bermasalah. Kita terapi 15 menit. Dicatat ya. Keluhan-keluhannya apa? Siapa yang kalau malam sulit tidur? Angkat tangan. Angkat tangan yang sulit tidur. Cara mengatasi cakra 7 sama belakang kepala, di sisi belakangnya telinga kiri atau kanan, atau kalau sulit ya kiri aja. Oke, kita lakukan nanti setelah pulang 15 menit. Besok lapor ke kita, aku nggak bisa tidur, masih nggak bisa tidur, atau aku ules sampai besoknya itu nggak bisa bangun. Ya, iya. Pertama Mas Bro, kalau dibuka cakra kan otomatis sendiri toh. Jadi fokus di pikiran atau di mana? Kenapa? Fokusnya ke pikiran Saat waktu ngobatinnya. oh ya, terapi ini Kan kita terapi sendiri nih, ya kita pegang ya cakra nih. Tapi fokus pikiran atau gimana? saat terapi tubuh kita rileks, pikiran rileks, kita nggak usah mikirin, karena pikiran kita ini akan mengganggu energi yang masuk ke tubuh kita sehingga tidak bisa maksimal. Jadi misalnya begini, sebelum saya terapi saya mau doa, oke. Tapi pada saat terapi saya berdoa, itu pikiran yang bekerja akan mengganggu energi yang masuk, tidak maksimal. Paham ya? Artinya kita hening, pikiran hening, tubuh rileks. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Mau tanya, kan kita sudah di cakra, lalu kita mau praktek terapi, apakah energi itu otomatis tersalur sendiri atau harus kita pikirkan atau gimana? Ya, jadi seperti tadi yang saya beritahu bahwa pikiran tidak perlu dipakai, cukup rileks, tempel. Setelah kita dibuka cakra, energi itu akan masuk. Kalau kita hening, masuknya akan maksimal. Kalau kita berpikir, akan berkurang. Ya. Besok akan kita jelaskan ada 2 kelompok energi ini yang berbeda, antara pakai visualisasi dan tidak pakai visualisasi. Longitologi menganut yang tidak pakai visualisasi. Ya. Oke. Ada lagi?
Nggak ada? Ya, silakan depan. Terima kasih Ustaz. Apakah kalau dengan kita menolong untuk penyembuhan seseorang, orang yang akan kita sembuhkan, dia harus meditasi juga Ustaz? Terus ya pertanyaannya, kita cukup memberitahu, tutup mata, relax. Juga ada yang tanya, apakah orang yang belum dibuka cakra kita terapi bisa? Orang yang dibuka cakra kita terapi bisa, tidak harus dibuka cakra dulu. Ya, cuma yang sudah dibuka cakra bisa terapi orang, bisa terapi diri sendiri. Ada lagi? Selamat malam, Dokter. Boleh tanya, ini long fisiontologi ini kalau terapinya apa bisa dengan jarak jauh? Ya. Terapi jarak jauh bisa. Pada saat kita belajar di kelas advance, tingkat atas, itu guru akan mengajari kita terapi jarak jauh. Terapi jarak jauh di longitologi tidak seperti pakai membayangkan, tapi harus ada media seperti HP. Kalau dulu sebelum ada HP, dulu kita ngajar pakai telepon. Telepon ini ada saluran gelombang timbal balik. Nah, ini yang kita gunakan, saluran ini kita gunakan untuk transfer energi. Karena sudah maju, kita pakai HP. Mau line boleh, mau WA boleh. Paham ya? Tapi nanti kelas akan diajarkan. Pada saat pandemi, kami tidak bisa interaksi dengan pasien. Sedangkan semuanya orang yang kena COVID, kami terapi jarak jauh. Sampai kita buat grup 13 grup by WA. Ada satu grup yang khusus untuk menangani COVID dan penyakit berat. Dan pada saat COVID kita menangani pasien jarak jauh sekitar 800 orang. Tapi terapinya betul-betul kita intensif, pagi 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam. Jadi relawan kita sangat luar biasa, punya cinta kasih, terapi tapi HP. Dan ke 800 orang itu mendapat percepatan penyembuhan. Bahkan ada satu pater di NTT, dia sudah koma, tertolong dengan terapi jarak jauh. Hanya dengan sebuah HP. Dan banyak yang kasus-kasus yang tempat-tempat terpencil yang tidak ada terapi center di jauh, di desa-desa atau di daerah kota-kota yang tidak ada terapi center, bisa kita lakukan dengan jarak jauh. Bahkan ini tidak ada batas, di belahan dunia manapun kita bisa. Ya, oleh karena itu belajarlah ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Selamat malam, Ustaz. Saya mau nanya, saya kan kemarin pernah ikut terapi juga. Terus pas tanya, kan kalau terapi itu kita harus fokus gitu ya. Nah, tapi kemarin sempat ada beberapa kali terapi itu yang terapi itu saling ngobrol gitu. Apakah berarti yang fokus itu hanya orang yang diterapi
atau sesama yang terapis itu juga harus fokus atau sebenarnya nggak perlu fokus? Terima kasih Bang. Ya, terapis harus tenang, tidak ngobrol, tutup mata, rileks seperti meditasi, tangan ditempelkan, energi akan maksimal. Apabila kita pakai untuk bicara, energi yang kita tersalurkan itu minimal sekali karena masuk keluar. Ya, makanya di center kita ada aturan-aturan. Di terapi center ada aturan-aturannya. Ya, diharapkan dengan aturan itu kita yang sudah belajar kognitologi memahami sehingga dapat menolong orang yang membutuhkan. Jadi tidak tanggung-tanggung. Kalau orang datang ke center tidak dapat manfaat, ya pasti dia tidak akan balik lagi. Tapi kalau dapat manfaat, pasti akan kembali. Nanti kita juga akan terangkan cara-cara terapi yang baik, yang benar, apabila mengatasi pasien yang keluhannya banyak sekali. Sedangkan waktu kita terapi itu tidak panjang. Apa cara kita untuk membuat pasien ini pada saat diterapi nyaman dan besok kembali lagi? Ya, saya kira gitu. Ada lagi?